Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Simulasi TKA Matematika Wajib sesuai dengan kisi-kisi ya. Ini adalah paket 2 di bagian 3. Kita akan mengerjakan nomor 21 sampai 30. Oke, langsung saja. Kisi-kisi ke-6 yaitu transformasi geometri. Ada translasi, rotasi, refleksi, dilatasi, komposisi, transformasi. Oke, ini adalah menunya ya. Ini soal yang sudah Pak Ali seleksi. Nomor 21, pernyataan benar apa salah. Transformasi pada gambar adalah refleksi atau pencerminan. Nah, jelas ya. Jadi ada objek di bagian kiri dicerminkan di kanan. Ini adalah bendanya, ini adalah bayangannya. Oke, jadi ini benar refleksi. Oke, bangun atau objek yang dicerminkan atau direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukurannya sama, hanya orientasinya saja yang berbeda. Oke, jadi ini adalah benar. Hasil bayangan dari PXY adalah P aksen X min Y ya. Hasil bayangannya bukan X min Y tapi min X Y ya. Misalnya ini bendanya di min 4, bayangannya itu di 4, atau sebaliknya ya, misalnya bendanya di sini di 1, hasilnya adalah min 1 secara sumbu X, tapi secara sumbu Y tidak ada perubahan ya. Secara sumbu X diminuskan ya, jadi minusnya, tapi secara sumbu Y tidak ada perubahan, jadi ini kebalik ya, jadi salah. Yang benar adalah yang merah ini. Jarak objek dari cermin adalah berbeda dengan jarak bayangan dari cermin. Jelas ini salah ya. Jaraknya sama ya, misalnya titik H ke cermin sama dengan titik G ke cermin, titik I ke cermin sama dengan titik F ke cermin, titik J ke cermin sama dengan titik E ke cermin, seperti itu. Matrik transformasi yang sesuai adalah ini. Nah, yang sesuai harusnya adalah min 1 0 0 1. Ini salah ya. Jadi ini nyambung juga dengan ini. Nah, ini sekalian Pak Ali tambahkan. Misalnya Pak Ali punya XY ya, XY nanti akan menjadi X aksen Y aksen ya. Ceritanya seperti ini. Jadi X aksen Y aksen itu sama dengan matrik transformasinya, yaitu min 1 0 0 1 dikalikan X Y. Ini matrik ya. Kasih garis bantu, min 1 kali X adalah min X ya kan, min X, 0 kali Y adalah 0 ya. 0 kali X adalah 0 ditambah 1 kali Y adalah Y. Nah, di sini akan menjadi min X Y. Nah, seperti ini ya. Jadi yang benar adalah min X Y ya. Nah, ini sendiri namanya matrik transformasi. Ininya matrik transformasi. Matrik transformasi ini adalah, ini bayangannya, ini bendanya. Ini bayangan, ini benda. Seperti itu koordinatnya ya yang dimaksud di sini. Oke, kita akan lanjut pada nomor 22. Nomor 22. Pada transformasi rotasi ya, jika kita memiliki PXY maka P akan dipetakan menjadi ya, X cos theta min Y sin theta, X sin theta plus Y cos theta. Ini benar ya pada rotasi ya, PXY nya ke sini. Oke, dan matrik transformasi yang bersesuaian adalah ini ya. Jadi ini kalau dikalikan XY seperti itu ceritanya. Sebentar. Jadi ini kalau dikalikan XY ya, dikalikan XY hasilnya ya yang ini ya. Ini kasih garis bantu ya. Cos dikali X sama dengan cos E X ya. Cos theta dikali X adalah X cos theta. Min sin theta kali Y adalah min Y sin theta ya. Kemudian sin theta kali X adalah X sin theta.
cos theta kali Y adalah Y cos theta, seperti itu dari matriks transformasinya yang ini. Itu kenapa itu jadi benar. Oke, kita lanjutkan. Matriks transformatif untuk sudut 120 derajat adalah 0 1 min 1 0. Nah, ini tadi benar ya. Yang ini sekarang untuk sudut 120 derajat. 120 derajat itu berada di kuadran 2. Nah, sin 120 ini adalah min sin 180 min 120, yaitu sin 60 ya, sama dengan setengah akar 3. Oke, untuk sinnya sudah. Untuk cosnya karena kuadran 2, cos 120 kok sin cos. Nah, ini salah ketik Pak Ali. Gimana kok sin cos jadi ini cos harusnya. Salah ketik, maaf. Ini cos 120 sama dengan cos 180 min 120. Ini minus ya. Nah, ini minus, maka minus cos 60 sama dengan min setengah. Maaf, ini ada acara salah ketik. Oke. Kemudian jadi matriks transformasinya adalah seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Jadi ini adalah salah. Ya. Titik P30 dipetakan dengan transformasi 90 derajat menjadi 03. Transformasi 90 derajat cosnya bernilai 0, sinnya bernilai 1. Jadi nanti matriks transformasinya adalah di bagian cosnya ini 0, sinnya adalah 1. Min sin ya min 1. Nah, ini dikalikan 0,3 nanti. Eksen ya aksen adalah 0 min 1 1 0 ya. Jadi dikalikan 3. Seperti biasa kalau ngalikan 3, Pak Ali sarankan dikasih garis bantu kayak gini biar enak ya, biar matriks. 0 kali 3 adalah 0. Ya, 0 kali 3 min 1 kali 0 adalah 0. Min 1 kali 3 adalah 3. 0 kali 0 adalah 0 ya. Jadi adalah 0,3. Ini dalam kuadrat menjadi 0,3 ya. Ini adalah X-nya, ini Y-nya. Yang atas itu X-nya. Seperti itu ya. Jadi itu berarti benar. Oke. Oke, tunggu sebentar. Nah, sekarang kita akan kerjakan nomor 23. Kelihatannya susah, tapi kita buktikan kalau ini ternyata mudah. Jika M adalah A pangkat 3 dan A adalah bentuknya ruwet seperti ini, maka M21 sama dengan, nah yang ruwet ini kalau kita kenal polanya, kita kan punya rumus seperti ini. Cos theta setengah akar 3 ini adalah cos berapa? Cos 30. Sin theta setengah ini adalah sin 30. Jadi pada dasarnya A nya adalah cos 30 sin 30 min sin 30 cos 30 ya kan. Nah, artinya ini sudutnya adalah 30 derajat. Ini kalau 3 kali ya, dilakukan 3 kali ya, 30 nya 3 kali, 3 kali rotasi 30 yaitu rotasi 90. Nah, jadi mudah, rotasi 90 jadi seperti ini. Cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1, min sin 90 ya min 1 terus 0. Nah, terus kita transformasikan 21 ini jadi M matriks transformasinya kali 03. Kok 03 21? Nah, ini Pak Ali kopasnya belum diganti, kopas yang tadi 21 ya, di sini 21 harusnya ya. Ini 21 adalah di sini matriks transformasinya ini dikalikan 21 ya, dikasih garis bantu. 0 kali 2 adalah 0, min 1 kali 1 adalah min 1, 1 kali 2 adalah 2, 0 kali 1 adalah 0 ya, kalau dijumlah adalah ini min 1 2 seperti itu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Kita lanjutkan. Jika titik AB dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan dengan transformasi sesuai dengan matriks min 21 12 menghasilkan titik 1, min 8, maka nilai dari A plus B berapa? Oke. Jadi T1 adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, T2-nya ya ini. T1-nya pencerminan terhadap sumbu Y kan tadi sudah ya, min 1 0 0 1 ya, ini di soal pertama tadi.
Kemudian T2 nya dari soal ini ya, min 2 1 1 2. Nah, T2 nya ini kemudian transformasi sesuai dengan jika matrik dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau yang lebih dahulu itu di depan, ya, habis itu yang belakang. Di sini pencerminan terhadap sumbu Y T1, terus kemudian dilakukan T2. Dan ini kalau kita kalikan, jadi 2 min 2 kali min 1 adalah 2, 1 kali 0 adalah 0. Di sini adalah titik baris 1 kolom 1, kita kalikan baris 1 dengan kolom 1. Di sini adalah baris 2 kolom 1, baris 2 kita kalikan dengan kolom 1, gitu ya. 1 kali min 1 adalah min 1, 2 kali 0 adalah 2. Ini adalah titik baris 1 kolom 2, baris 1 kita kalikan dengan kolom 2. Min 2 kali 0 adalah 0, 1 kali 1 adalah 1. Dan di sini adalah titik baris 2 kolom 2, baris 2 kita kalikan dengan kolom 2. 1 kali 0 adalah 0, 2 kali 1 adalah 2. Ya, ini kita jumlah menjadi 21 min 12. Ya, kemudian ya, konsep A inverse. A B C D ini matrik. A inverse adalah seper dari A D B C dikalikan, ingat ya, A dan D nya ditukar tempat, C dan B nya diminuskan. Nah, maka A inverse nya adalah nanti matrik ini ya, matrik yang barusan kita temukan ini ya, 2 nya tetap, 1 min 1 nya dibalik minusnya. Nah, ini terus AD 2 kali 2 adalah 4 dikurangi 1 kali min 1 ya, dikurangi minus itu sama dengan plus, 4 plus 1 adalah 5. Nah, ini A inverse nya. AB dicerminkan terhadap ini ya, matriks transformasi ini menghasilkan ini. Bisa kita tulis P aksen kali transformasi dari P adalah ya, bisa kita tulis P sama dengan P aksen per P. Nah, ini Pak Ali akan terangkan sedikit, saya tambahkan keterangannya ya biar lebih paham sebentar. Nah, biar tidak ada pertanyaan lagi. Jadi kalau matrik P aksen itu kan berasal dari matrik transformasinya, yaitu T dikalikan P ya. Sekarang kita ingin mendapatkan matrik P nya, kita ingin mendapatkan P nya, kan aksennya hasilnya ini sudah dapat, kita inginkan ini. Maka caranya adalah kita kalikan ya, di depannya ini kita T inverse, di sini kita kalikan T inverse ya kan. Nah, T inverse kali T adalah matrik identitas, identitas kali P itu sama dengan T inverse kali P aksen ya kan. Identitas ini boleh tidak tulis, maka T pangkat min 1 atau inverse dari T kali P aksen itu sama dengan P. Nah, yang kita inginkan itu ini rumusnya ya. Jadi P sama dengan T inverse kali P aksen, asalnya dari sini prosesnya. Ingat ya, dalam matrik ya, A ya, A inverse dikali A itu adalah matrik identitas ya. Kebalikannya dibalik juga bisa, A dikali A inverse adalah identitas juga, seperti itu ya asalnya. Kita lanjutkan lagi, ini sebagai tambahan biar lebih jelas. Nah, sehingga kita punya AB ya dikali 1/5 ya, 2 min 1 1 2 ini tadi ya adalah dikali P inverse nya, hasilnya adalah 1 min 8 ya. Jadi yang kita AB ini tadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y kemudian dilanjutkan transformasi sesuai dengan matrik ini akan menghasilkan 1,8 ya. Ini hasil transformasinya, ini asalnya ya, seperti itu. Kita kalikan, maka AB sama dengan 1/5 kali 2 kali 1 ya, adalah 2 min 1 kali min 8 adalah 8, 1 kali 1 adalah 1, 2 kali min 8 adalah min 16, menjadi 1/5 dari 10 min 15 ya, terus dengan 2 min 3
Ya, kemudian A-nya adalah 2, B-nya min 3, yang kita cari adalah A plus B. Maka ini kita hapus dulu karena tadi sudah Pak Ali bikin untuk coret-coret. Nah, ini biar tempatnya clear dulu. Nah, AB adalah A-nya adalah 2, B-nya adalah min 3. A plus B 2 min 3 adalah min 1. Min 1 itu jawaban akhirnya. Oke. Jawabannya berarti yang C. Kita lanjutkan nomor 2 ganti kisi-kisi sudah. Kisi-kisi ketujuh yaitu pengukuran keliling dan luas bangun datar, volume dan luas permukaan bangun ruang. Ya. Untuk bangun datarnya Pak Ali kasih soal ini. Diketahui luas daerah yang diarsir adalah 77 cm persegi. Ini kurang naik cm-nya. P-nya adalah 27 jika panjang persegi panjang adalah 18 cm. Ya sudah ada di sini. Maka panjang diagonalnya ini yang ditanyakan. Oke. Ingat ya, luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Ya, diketahui luas daerah yang diarsir adalah 77. Jadi tapi ini setengah lingkaran. Jadi luas setengah lingkaran adalah setengah kali pi r kuadrat. Ya, luas setengah lingkaran itu adalah 77 dikalikan setengah. P-nya adalah 22/7, R kuadratnya tetap R kuadrat, kita akan mencari R kuadratnya. Ini kita coret, 22 dibagi 2 adalah 11, kemudian 77 adalah 11/7 R kuadrat, 77 dan 11 kita coret ya, dapat 7 di sini. Nah, 7-nya di sini kita kalikan ke sini menjadi 49. Jadi R kuadrat adalah 49, R-nya adalah 7. Ya, D-nya ya 14 ya. Jadi diameternya ini adalah 14, diameter lingkaran. Di sini 14 adalah 7 kali 2. Sedangkan 18 adalah 9 kali 2, kita Pitagoras ya. Kita cari ini dengan karena ini siku-siku Pitagoras yaitu nah ini tipsnya seperti biasa untuk mencari D, 2-nya ini faktor pengalinya taruh di luar. Ya. Kemudian ini 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat ya. D adalah 2 akar dari 49 tambah 81, D adalah 2 akar 130 dan jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjutkan. Perhatikan segitiga sama sisi di bawah, maka kita di sini sudah ada informasinya ya. Di sini adalah X, di sini X, di sini X. Kalau ini segitiga sama sisi ya, artinya kalau segitiga sama sisi sudut-sudutnya adalah 60. Ketiga sudutnya semuanya adalah 60. Dan ini dibagi sama besar ketiga sudut ini. Jadi X tambah X adalah 60, 3X adalah 60, X-nya adalah 20 masing-masing. Dan ini simetris ya. Ya, kita lihat di sini simetris, maka sudut Y sama dengan di sini juga sudut Y. Nah, kita tahu bahwa dalam segitiga jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Maka Y tambah 20 ya, ini adalah 180, 2Y adalah 180, ini dikurangi 20 ya, 160, 2Y dapatnya dari Y tambah Y, maka Y-nya adalah 80. Nah, Y min X ini berapa? Y min X adalah 80 min 20 sama dengan 60. 60 kita bandingkan dengan 75 ya pasti 75 lebih besar daripada 60, seperti itu. Lanjut. Banyaknya kupos pada bangun di bawah ini, kita harus hati-hati, ini soal mudah tapi harus sistematis ya. Kita mulai dari bawah. Pada tingkat 1, di sini jumlahnya 1 ya, kelihatan. Di sini juga jumlahnya 1, di sini 1. Di sini sama belakangnya itu 2 berarti ya. Kan nambah 1 ya. Di sini nambah 2 lagi, 2 tambah 2 adalah 4. Ya, nambah 1 lagi, di sini 5. Kalau kita jumlah semuanya ya, untuk tingkat 1 adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 dapat 14. Sekarang tingkat 2 kelihatan di sini ya, 2 ya, ini dan belakangnya. Ini sama 2, di sini nambah 1 jadi 3. Jadi tingkat 2 adalah 2 tambah 2 tambah 3 sama dengan 7. Kemudian kita lanjut tingkat 3. Ini adalah 1 jelas ya, mudah banget. 1 tambah 1 2, dan tingkat 4 cuma 1. 1 ya 1. Nah, total kita jumlah 14 tambah 7 tambah 2 tambah 1 adalah 24. Mudah banget soal ini. Oke. Kita lanjutkan. Sudut-sudut segitiga pada gambar di bawah ini berada pada pusat lingkaran yang diameternya sama. Diameternya sama ya. Jika keliling segitiga adalah 12 cm, maka keliling setiap lingkaran adalah, nah ini panjang sisinya ini berapa? Kelilingnya adalah 12, panjang sisinya ya tinggal bagi ya, 12 bagi 3. Ini kan 3 sama panjang, segitiga sama sisi ya.
Jadi sisi adalah keliling bagi 3 sama dengan 12 bagi 3 yaitu 4. Nah ini 4 didistribusikan rata, di sini 2, 2 ya, hasilnya jari-jarinya 2. Maka keliling setiap lingkaran ya, keliling lingkaran adalah 2 pi R, 2 kali P kali 2 ya 4 pi ya, udah mudah banget. Oke, kita lanjut. Sekarang masuk trigonometri, perbandingan trigonometri dan soal cerita trigonometri. Untuk perbandingan trigonometri, lihat ini adalah basic banget ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika maka sin, cos, tan, sek dari kotangen alfa atau beta ini yang ditanyakan. Kita mulai dari mantranya dulu, mantra. Jadi hafalan kita. Ingat ya, sin demi, kosami, tan desa. Dan ingat juga bahwa kosek adalah seperti sin. Ya, dan sek adalah seperkos, kemudian kotangan adalah sepertangan. Jadi tinggal mari, kalau sin demi ya, kalau kosek ya minde, kalau kosami, kalau sek ya misa, kan gitu. Kalau kotangan tan desa, tangan ya ini sade, kan gitu. Oke, sekarang kita akan bahas alfa. Alfa ini kita kasih tanda merah. Ini adalah depannya alfa, ya. Di sini adalah sampingnya alfa dan di sini adalah sisi miring. Kalau sisi miring dilihat dari alfa dan beta semua sama, ya ini adalah miring. Oke. Kemudian sin demi depannya adalah A, miringnya adalah C, A per C, betul. Ya. Kosami, cos B. Kita lihat ini B ini biru ya. Kemudian depannya B ini adalah B, sampingnya adalah A dan miringnya tetap sama ya. Yang ini yang C. Nah, di sini cos B kosami, samping per miring sampingnya adalah A, miringnya adalah C, A per C. Itu betul. Tan alfa, kita lihat alfa lagi, alfa yang merah ya. Tan desa depannya alfa adalah A, sampingnya adalah B, A per B. Di sini B per A kebalik ya. Sekarang sek alfa, sek itu seper cos, kosami jadi misa ya, misa. Cos alfa misa miring per samping ya, C per B. Di sini kok B per C kebalik. Kemudian kotangen B, kita lihat B yang biru. Nah, langsung aja. Kotangen adalah sepertangan sade, samping berdepan A per B, betul. Nomor terakhir kita di video ini, dua orang guru dengan tinggi badan yang sama yaitu 170 cm sedang berdiri memandang puncak tiang bendera sekolahnya. Guru pertama berdiri tepat 10 meter di depan guru kedua. Jika sudut elevasi guru pertama adalah 60 dan kedua adalah 30, maka Anda dapat menghitung tinggi tiang bendera tersebut. Oke. Tingginya masing-masing 170 cm, ini dalam senti kita jadikan meter ya. Di sini juga 170 cm ya. Kita tulis ini adalah 1,7 meter masing-masing ya. Berdiri memandang guru kedua ini di depannya guru pertama, atau guru pertama di depannya guru kedua sebesar 10 meter. Di depan guru kedua, jika sudut elevasi guru pertama adalah 60, ini adalah sudut elevasi ya. Guru pertama adalah 60 derajat dan guru kedua adalah 30 derajat ya kan. Maka kita akan menghitung ketinggian tiang bendera. Kita mulai dengan menghitung T-nya dulu ya. Di sini T. Ini kita simbolkan sebagai X ya biar mudah. Maka kita pakai tan desa untuk yang 60 derajat. Tan 60 ada depan per samping T per X. Maka tan 60 adalah akar 3 T per X ya. Dan X nya ini tinggal balik ya, X dengan akar 3 nya T per akar 3. Seperti itu untuk X nya sudah ketemu. Kemudian kita lihat panjang ini ya. Di situ adalah X plus 10, di sini kan 10 ya, di sini X. Nah ini kita gunakan sekarang tangan 30, tan desa depannya T, sampingnya adalah X plus 10. Kemudian kita tangan 30 adalah sepertiga akar 3 atau seper akar 3 ya. Ini kita kalikan silang, akar 3 kali T, T akar 3 1 kali X plus 10 ya, X plus 10. Kemudian kita substitusikan X nya, X nya kan T per akar 3 tambah 10 sama dengan T akar 3. Kita pindah ruas ke kiri, T nya ya. Nah ini min 10 seharusnya. Nah,
Ada yang keliru nih Pak Ali, nggak teliti lagi. Ini harusnya min 10 ya. T per akar 3 ya plus 10 ini dipindah ruas ke sana jadi min 10, harusnya min 10. Wah, maaf ini Pak Ali nggak teliti lagi ya, sambil kita perbaiki kalau gitu. Nah, jadi di sini min 10 ya. Nah, harusnya min 10 seperti itu. Kemudian ini distribusi ya, jadi T-nya dikeluarkan. Kalau dikalikan lagi ya balik asal. T kali akar 3 T akar 3. T kali min seperakar 3 adalah min T per akar 3. Jadi ini distribusi. Kemudian di sini ini akar 3-nya ini dijadikan akar 3 per 3 ya. 3 per akar 3 itu kan sama dengan akar 3 kali akar 3 ya, 3 itu per akar 3. Kalau dicoret balik akar 3 lagi. Jadi ini kita otak-atik ya, bentuknya disamakan penyebutnya ya. Ini penyebutnya sudah sama-sama akar 3. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini bagian yang Pak Ali coret tadi Pak Ali hapus lagi biar lebih enak dilihat ya. Jadi di sini Pak Ali nggak teliti ya, dan ini berlanjut terus. Minus 10-nya belum Pak Ali berikan. Nanti jawabannya ya salah karena ini Pak Ali ingin hitung-hitungannya dulu baru bikin optionnya. Jadi kacau. Nah, jadi ini adalah minus ya. Nah, di sini minus di sini 2 dikurangi 1 adalah 3 dikurangi 1 adalah 2 per akar 3. Ini T-nya kok jadi minus, ini salahnya di mana ini? Jadi sebentar, T oh iya, T akar 3-nya tak taruh di depan. Enggak salah, ini enggak salah. Cuman ini gini ceritanya. Pak Ali ingat. Nah, Pak Ali putuskan gini gara-gara sebentar, Pak Ali tak mode pen dulu. Nah, prosesnya di sini Pak Ali baru ingat. Di sini ya. Nah, ini T-nya ini yang tak pindah ke kanan. Nah, jadi yang T akar 3 ini tetap positif, 10-nya tetap positif. Lah T per seperakar 3 ya, T per akar 3 ini tak taruh di belakang ya. Jadi ini benar plus ya Pak Ali, tak teliti tadi ya. Jadi ini yang tak taruh di depan ya. Jadi yang tak pindah ruas itu yang ini ke kanan. Lalu yang ada akar 3-nya memang sengaja taruh di kiri gitu ya ceritanya ya. Jadi jangan bingung, Pak Ali salah lihat tadi. Jadi ini benar plus ya. Kalau kita kembali ke sini lagi ya, ini sudah benar plus ya. Jadi ininya yang tak pindah ke kanan ya. Jadi T akar 3 dikurangi T per akar 3. Oke. Jadi T-nya sama dengan 10 akar 3 per 2 kali 5 akar 3 kan, seperti itu ya. Ini T-nya dan hanya adalah dari sini ke sini ya. Hanya berarti T tambah 1,7. Jadi 1,7 tambah T yaitu sama dengan 1,7 tambah 5 akar 3 ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, maaf agak belibet sedikit di sini karena iya ternyata Pak Ali sudah benar mengerjakan ini, cuman Pak Ali nggak teliti ngelihatnya pas di sini tadi. Oke, thank you for watching. Mohon maaf di soal terakhir ada belibet sedikit menerangkannya. Bagi yang terbantu like ya. Untuk masukan-masukan bisa komen ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, share ke teman-teman yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.